Apa yang baik itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang baik itu mungkin asbab dari diri saya yang masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, kita berjumpa lagi di video ini. Oke, hari ini kami ride santai, pergi satu destinasi tempat yang indah bagi kami lah yang kami ingin pergi. Oke, sekarang nih saya sedang menunggu kawan saya untuk dia persiapkan dirinya. Sekarang dia ingin menutup kedainya dulu baru kami jalan. Hari ini saya ingin membuat satu topik yang ingin saya bawa untuk perkongsian kita semasa perjalanan. Sedang menuju ke tempat yang kami mau itu. Oke, cuaca hari ini bolehlah cerah, memudahkan perjalanan kami. Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin membuat satu topik anu aja lah, apa itu, untuk kita hiburan dan berjalan. Oke, topik yang ingin saya bawa yaitu mimpi. Jangan takut bermimpi, jadikan mimpi itu kenyataan. Sebagai manusia, kita pasti punya impian yang ingin kita capai. Kita rela bersusah payah untuk menggapai mimpi kita, bahkan mengorbankan waktu, tenaga, dan harta yang kita miliki asalkan mimpi itu kita dapat capai. Namun apa yang kita impikan seringkali terbalik dengan keadaan yang sebenarnya. Jika tidak disokong dengan kerja keras, tentu saja keinginan kita itu hanya akan sebatas. Oke, teman-teman. Sebaliknya, jika kita ingin memulai mimpi kita mesti memulainya dengan cara yang tepat. Kita dapat mewujudkan mimpi tersebut dalam waktu cepat ataupun lambat, itu terserah dengan keadaan. Oke, adalah tips-tips sedikit. Oke, yang pertama tipsnya, tuliskan mimpimu di atas kertas. Langkah yang pertama harus dilakukan untuk setahap demi tahap mewujudkan mimpi yang dimiliki adalah menuliskannya di atas kertas. Catat semua mimpi-mimpi yang ingin dicapai itu. Oke teman-teman, selain sebagai pengingat, catatan ini akan membantu kita tetap bersemangat saat mengalami kegagalan dan meraihnya. Berdasarkan penelitian, 75 daripada 100 orang yang menuliskan mimpinya di atas
kertas berhasil meraih apa yang dia inginkan. Tentu saja untuk mencapai sebuah mimpi itu dihadapkan oleh berbagai tantangan dan kegagalan. Namun catatan kecil tersebut akan membangkitkan jiwa yang terpuruk hingga pada akhirnya mimpi sebesar apapun dapat menjadi kenyataan. Oke teman-teman, yang kedua, pilih mimpi yang menjadi keutamaan untuk kita capai. Menentukan mimpi yang mana jadi keutamaan memang tidak mudah. Mengingat sesudah sewajarnya setiap orang dapat menggapai semua yang diinginkan. Hal ini kadang sangat sulit, terutamanya bagi mereka yang tidak mampu mengenal diri sendiri dengan baik. Sebaiknya gunakan waktu yang dimiliki untuk menggali potensi yang ada pada dalam diri. Luangkan waktu setidaknya sehari penuh untuk berdiskusi dengan diri sendiri. Jauhkan pula dirimu dari segala jenis keributan agar kita boleh fokus mengenal diri sendiri. Yang ketiga teman-teman, tingkatkan rasa percaya diri. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Pasti semua orang punya kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya, termasuk saya sendirilah. Namun kelemahan tersebut akan menjadi penghalang untuk meraih kejayaan. Sebab pada dasarnya manusia biasa mendapatkan apapun yang diinginkan asal dia berusaha dengan kerja keras. Jika ingin berjaya, tingkatkan rasa percaya diri agar kejayaan tersebut menghangat. Yang keempat teman-teman, lakukan perubahan pada diri sendiri secara berkala. Kegagalan yang menimpa dalam perjalanan karier bukanlah sesuatu yang harus disesali. Bangkitlah dan segera lakukan perubahan diri untuk mengetahui berbagai hal yang menghambat perjalanan karier kita. Setelah menemukan kesalahan tersebut, sekarang saatnya untuk menyusun strategi dalam menggapai mimpi-mimpi yang ada di dalam pikiran. Karena pemenang sejati tidak pernah mengatakan aku menyerah sebelum dia berhasil menggapai apa yang diinginkannya. Oke, yang kelima teman-teman, pikiran kita mesti senantiasa berpikiran positif dan hindari perkataan negatif. Perjalanan hidup memangnya tidak akan pernah berjalan mudah, dengan mudah begitu saja. Akan ada sesuatu yang menjadi rintangan. Misalnya, rintangan tersebut seringkali datang dari orang-orang yang terdekat, contohnya lah. Hal inilah yang menyebabkan kita ragu untuk melangkah, hingga akhirnya harus rela menguburkan impian kita selama-lamanya. Padahal apa yang orang lain pikirkan dan katakan tidaklah selalu harus didengar. Kita perlu mengabaikan perkataan orang lain yang belum tentu benar dan fokus pada yang menjadi tujuan hidup, agar kita tidak menyesal karena mengikut apa orang lain katakan. Oke, yang keenam teman-teman, kita mesti ada fokus menggapai apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan sering berjalan di luar rancangan
karena tidak fokus dalam mempraktikkannya. Mungkin saja kita terlalu takut dengan apa yang orang lain katakan, padahal satupun dari perkataan mereka bukan menjadi urusan kita secara beribadah. Mulailah untuk membangun jiwa. Oke teman-teman, yang ketujuh, ini penting, jangan lupa kita berdoa. Di balik usaha kerja keras dengan pengorbanan yang kita lakukan, jangan lupa untuk dosa berdoa, meminta restu pada Sang Pencipta agar usaha kita tidak sia-sia, melainkan bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lagi pula Tuhan adalah pemilik segalanya, termasuk takdir kehidupan kita. Untuk itu, serahkan diri kepada Tuhan agar usaha untuk meraih impian tidak hanya sebatas khayalan, melainkan benar-benar ada dan bisa kamu rasakan di kehidupan nyata. Jangan itu jadi cobaan. Teman-teman, semua indah pada waktunya dengan upaya yang nyata. Apabila kerja keras dan usaha kita belum membuahkan hasil, jangan langsung menyerah. Ingatlah, semua akan indah pada waktunya. Serahkanlah diri kita dan usaha kita kepada Sang Pencipta. Urusan kejayaan atau tidak, biarlah Dia yang mengatur, karena jalan hidup manusia sudah diatur sepenuhnya oleh Yang Maha Kuasa. Dan jangan pernah lupa untuk bertindak guna mewujudkan mimpi kita menjadi kenyataan. Bagi teman-teman yang Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman yang bermaksud, dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dialah Allah sendiri, dan Dia mengetahui apapun yang ada di daratan, dan Dia mengetahui apapun yang ada di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dialah Allah yang mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada satupun yang basah dan tidak ada satupun yang kering, melainkan semua tertulis di Lauh Mahfuz, kitab yang nyata. Surah Al-An'am ayat 59. Dalam kehidupan ini, setiap orang mempunyai keinginan. Ada orang inginkan jodoh yang baik, kejayaan, dan dalam kejayaan sekalian, ada juga yang mengharapkan dikurniakan kesembuhan daripada penyakit dan keluar dari masalah keuangan. Walaupun setiap orang berusaha mencapai keinginan dan impian dalam hidup, tidak semua berjaya mencapai keinginannya. Ada orang selepas banyak kali berusaha barulah berjaya memperoleh keinginan atau impian yang mereka maukan. Perhatikan secara usahawan hebat yang banyak memberi sumbangan besar kepada kehidupan manusia sejagat. Kebanyakan mereka tidak percaya pada percobaan awal. Hanya selepas banyak kali mencoba, barulah kejayaan menjelma. Kebanyakan mereka tidak percaya pada percobaan pertama. Apabila belum mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha mengetahui perkara yang baik untuk diri kita. Akal manusia terhad untuk membaca masa hadapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman yang bermaksud, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, yakni tidak akan
diterima dan harapannya ini akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-A'raf ayat 56. Teman-teman, ramai orang kecewa apabila cinta berakhir separuh jalan. Ramai juga orang kecewa karena mereka tidak bertemu dengan cinta sejati. Apa yang kita tidak tahu, banyak kemungkinan buruk boleh berlaku. Boleh jadi bertemu jodoh, jiwa kita menderita, jadi mangsa keganasan rumah tangga, ataupun suami mengabaikan nafkah terhadap istri. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hajat kita untuk mendengar lebih banyak rintihan dan doa. Dia ingin kita meneliti kesempurnaan ibadat. Banyakkan lagi solat hajat, solat tahajud, serta perbaiki setiap aspek kepribadian kita. Teman-teman sekalian, barangkali Allah menangguhkan hajat kita karena ia hanya membawa kebaikan di dunia tetapi kecelakaan di akhirat. Teman-teman sekalian, sehubungan itu, apabila hajat belum kesampaian, usah berputus asa. Yakinlah Allah menangguhkan hajat kita untuk Dia berikan perkara yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan demi sesungguhnya kami perintahkan orang-orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu, dan juga perintahkan kamu, yaitu hendaklah bertakwa kepada Allah, dan jika kamu kufur ingkar, maka sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan yang ini ingatlah, adalah Allah maha kaya lagi maha terpuji. Surah An-Nisa ayat 131. Teman-teman sekalian, impian dan harapan manusia tidak akan pernah surut dalam hidup, tetapi sebagai orang Islam, dia perlu dipandu oleh ajaran Islam. Setiap manusia tidak akan pernah lari daripada mempunyai impian, harapan dan keinginan terhadap apa saja di dunia. Namun orang Islam yang hidupnya terpandu oleh ajaran Islam yang suci, dalam mengajar impian, cita-cita dan harapan, biarlah setiap harapan dan keinginan menjadi saham akhirat yang akhirnya menempatkan seseorang mukmin itu di surga Allah yang kekal abadi. Teman-teman sekalian, mengingatkan orang Islam mengenai kehidupan dunia yang hanya sementara, karena akhirat kelak adalah tempat kekal abadi. Oleh itu, dalam mengejar impian dan membina harapan, seseorang mukmin perlu menuruti panduan seperti diajarkan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 19 bermaksud, dan siapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengejarkan amal yang baik ke akhirat dengan usaha layak baginya, sedang dia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. Hakikat dunia ini ialah tempat menanam benih kebaikan dan membina ladang pahala, agar apabila dihidupkan di akhirat, setiap kebaikan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan syurga yang maha indah. Oleh itu, setiap harapan dan impian perlu disertai dengan niat mahu mendapat barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang yang bijak adalah orang yang beriman, yang sentiasa menghisap dan menghitung dirinya, serta pada saat sama melakukan amalan yang boleh membawa sahamnya sesudah kematiannya. Sahabat dan tabi' radhiyallahu an sering meletak harapan
dan impian untuk berdamping dengan baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dalam riwayat Imam Al-Hakim yang menukilkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an yang melihat rakyatnya berhimpun dan berkumpul bertanya mengenai apa yang mereka lakukan. Rakyatnya menjawab, kami sangat bercita-cita dan mengharapkan sesuatu. Apabila Umar bertanyakan apakah perkara yang dicita-citakan itu, sebagian besar memberikan jawaban berupa bilik yang dipenuhi dengan intan, permata dan emas yang akan disedekahkan atau digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan contoh teladan. Bagaimanapun apabila tiba giliran Umar menjawab soalan sama pada rakyatnya, beliau menyatakan tidak menginginkan intan dan permata. Sebaliknya maafkan tempat mereka itu dipenuhi dengan insan terbilang dari kalangan sahabat radhiyallahu an seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, agar menjadi contoh teladan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan balasan di dunia. Sebaliknya hanya ganjaran pahala Allah. Bagi seorang mukmin yang mendiami dunia ciptaan Allah, setiap perbuatan yang dilakukan hendaklah berlandaskan kepada niat ikhlas kerana Dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa yang berniat menjadikan akhirat sebagai matlamat hidupnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan dan mempermudahkan urusannya. Oleh itu teman-teman, dalam apa juga niat baik, kekayaan hati itu perlu agar setiap niat yang dipasang tidak terpesong dek hati yang rapuh dan mudah dipatahkan. Teman sekalian, orang kaya hati tidak akan mudah rapuh dengan kesenangan dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya untuk terus mengejar matlamat akhirat. Orang yang akhirat menjadi tumpuan hidup, dunia pasti akan datang dalam keadaan yang tunduk kepadanya. Oleh itu teman-teman, setiap impian dan harapan perlulah mendahulukan kehendak Allah, kerana keredaan Allah pastinya akan menatijahkan kebaikan, bukan hanya untuk dunia tapi juga akhirat. Bertanya kepada teman-teman, apa impian kamu hidup di dunia ini? Apakah hanya sekadar mengejar kebahagiaan dunia yang sejati sebuah kesenangan yang ditemukan? Oke teman-teman, hari-hari bagi seorang mukmin adalah hari kemarin yang mustahil terulang lagi, atau hari ini yang merupakan anugerah termulia dari Allah untuk meraih ridhonya, ataupun hari esok yang kita tak pernah tahu apakah itu masih boleh menikmatinya. Kebahagiaan dunia sifatnya akan berakhir, karena dunia tempat persinggahan sementara. Bagaikan musafir dalam perjalanan, lalu dia berteduh di bawah pohon rendang dan tidak lama ia akan pergi. Teman-teman semua, teruskan berdoa, jangan berputus asa jika permohonan kita belum dikabulkan. Pastinya jangan jadikan kegagalan tersebut untuk kita mudah berputus asa. Sebaliknya, terus berusaha dan berdoa meminta yang terbaik daripada yang Maha Esa. Kerana melalui doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezeki selain berkat kita kepada Sang Pencipta. Kepentingan doa dalam Islam supaya kita dapat mendidik jiwa kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada siapa yang mohon kepadanya untuk senantiasa merendah diri terhadap Maha Pencipta
dan hanya kepadanya saja kita boleh meminta. Ini untuk menanamkan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan supaya menghindari daripada keburukan. Teman-teman sekalian, kenapa perlu kita berdoa? Sebab doa juga merupakan tali perhubungan di antara anak dengan ibu bapa yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa seorang anak soleh. Doa juga untuk membina hubungan dan pengikat tali persaudaraan sesama orang Islam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam hadis Bukhari, doa seorang mukmin terhadap saudaranya secara diam-diam pasti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepadanya di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan doa. Teman-teman, Allah mengalangi di dalam Al-Qur'an tentang berdoa dan meminta kepadanya. Niscaya Dia akan menjawab permintaan kita. Salah satu ayat di surah Al-Baqarah ayat 186 menjelaskan bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa atau permintaan hambanya. Allah tidak pernah menolak dan tidak akan mengabaikan doa seseorang yang memohon dengan segala harapan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Ini juga disebutkan di dalam hadis sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetap dikabulkan doa seorang hamba selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau pemutusan hubungan silaturahim dan selama tidak meminta dipercepat. Teman-teman sekalian, Allah menyebut betapa manusia yang tidak mahu meminta kepadanya adalah manusia sombong yang bakal dihumban ke neraka dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombong diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam dalam keadaan hina. Teman-teman sekalian, ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya meminta kepadanya dan mengingatinya, perbanyakan berdoa dan meminta, karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman yang pemurah lagi Maha Pemberi. Menurut kitab Ibnu Katsir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa adalah iman. Teman-teman sekalian, saya ingin memberi contoh doa para nabi dahulu. Sikap para nabi suka berdoa, dan sikap ini wajibnya dicontohi semua manusia, karena para nabi adalah ikutan yang wajib dijadikan panutan. Nabi akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah salah satu cara mereka berkomunikasi dengannya. Mereka adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang mereka minta, cepat atau lambat Allah akan kabulkan. Teman-teman sekalian, salah satu contoh yang tertulis dalam Al-Qur'an ialah kisah Nabi Zakaria yang tidak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat zuriat. Di surah Maryam ayat 4 yang bermaksud, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lama dan kepalaku telah ditumbuhi uban.
dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhan. Selepas beliau berdoa selama 20 tahun, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengurniakan kepadanya seorang anak. Maka pada umurnya 60 tahun Allah kabulkan doanya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 38 hingga 39 yang bermaksud di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadikan ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Yakinlah dengan Allah, sungguhnya Allah tidak menolak doa hamba-hambanya kecuali melambatkannya atau menggantikan dengan perkara yang lebih baik dari apa yang diminta. Teman-teman sekalian, ambillah kisah-kisah para nabi sebagai contoh untuk kita meneruskan kehidupan kita. Allah turunkan Al-Quran dengan menceritakan kisah-kisah yang para nabi lalui supaya menjadi ikhtibar, contoh dan kekuatan untuk kita menjalani hidup kita. Dengan itu pelajarilah dan pahamilah tafsiran ayat-ayat di dalam Al-Quran. Atas sebab kehidupan yang kita semua lalui hari ini amat singkat dengan tugasan yang melebihi waktu yang kita miliki. Mulakan hari kita dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengingati kita dan mengabulkan segala hajat-hajat baik kita, insya Allah. Oke teman-teman, kita pun sudah sampai di destinasi yang ditujui. Memang cantik tempat ini. Tempat ini selalulah kami kunjungi. Mau melihat matahari terbenam. Jadi teman-teman, apa yang saya katakan tadi itu semoga menjadi iktibar untuk diri saya dan teman-teman, menjadi pengajaran untuk kita. Semoga semua yang baik-baik itu kita amalkan, dan yang buruk itu biar jadi sempadan untuk diri kita. Teman-teman sekalian, oke, apa yang baik itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang baik itu mungkin asbab dari diri saya yang masih belajar. Oke, sampai di sini saja video kita teman-teman, dan nanti kita sambung.